wabarakatuh. Selamat pagi soma, pagi, siang, sore maupun malam. Untuk semua teman-teman pencinta kisah misteri, ketemu kembali dengan saya Irwan di channel Tri Lestarwan Kisah. Channel di mana banyak menguak kisah-kisah janggal yang susah untuk dinalar akal sehat. Sebelum mendengarkan, tolong bantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan pastinya tinggalkan komen yang positif, komen yang membangun sebagai penyemangat untuk menyajikan kisah-kisah fakta lainnya yang belum terungkap. Untuk kalian yang takut atau tidak suka, boleh kalian skip aja. Sebelum mendengarkan, pasang headset kalian agar kalian bisa menikmati cerita ini dengan nikmat. Untuk yang sudah subscribe dan komen, terima kasih banyak. Semoga kalian semua senantiasa diberikan rizki yang berlimpah dan umur yang barokah. Semuanya atas kuasa Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita simak ceritanya. Di episode kali ini saya akan membawakan cerita sahabat saya. Cerita berawal dari Anton yang bersekolah di STM di Kota Malang, dan di situ PKL bersama kedua temannya, Febri dan Oming. Mereka bertiga ditempatkan di daerah selatan Kota Malang. Ceritanya mereka itu ngekos di salah satu rumah yang tidak begitu besar. Rumah tersebut berdampingan dengan bapak kos, dan di areal rumahnya nampak pohon asem. Pohon tersebut sangat besar dan rindang. Waktu itu memang setelah berkeliling-keliling cari kosan yang paling murah, ya hanya itu. Kalau menurut Anton, kos yang dipilih Oming, bagi sudut pandang Anton dari depan saja, kos tersebut kelihatan suram dan hawanya tidak enak. Mungkin karena ada sesuatunya, makanya murah, ujar Anton. Memang kosan tersebut yang tahu sebenarnya adalah Oming. Oming yang merekomendasikan Anton dan Febri untuk kos bareng-bareng di situ. Memang kalau bagi Oming dan Febri bodo amat. Yang penting murah dan uangnya lebihnya bisa buat beli rokok. Maklum, usia remaja hari-harinya hanya minta saku lebih biar bisa beli rokok dan jalan-jalan. Sehari setelah pindahan, tak lupa sebelum berangkat Anton ini pamit sama ibunya. Bu, tungakno kerasan yo. Kos-kosanku roto horor koyo iki. Iya, ibu yo ngerti. Ora usah ngenteni kok kongkon. Tiap waktu tak dongakno. Sing penting hati-hati, jaga sopan santun, lan aja lali sholate. Nggih, siap Bu. Setelah berangkat, Anton menghampiri rumah Oming dan Febri. Berangkatlah mereka bertiga hari itu juga. Setelah sampai di kosan, mereka di depan rumah disambut bapak kos yang lagi bersih-bersih halaman depan rumah. Dan mereka diantar ibu kos ke kamar. Satu kamar bertiga. Maklum, tempat kos Anton tidak seperti layaknya kos di perkotaan yang satu rumah bisa berkamar-kamar. Ya, hanya mereka bertiga waktu itu yang kos di situ. Rumah tersebut seperti satu rumah yang terbelah dua. Jadi bapak kos bisa mengakses masuk ke rumah yang kita tinggali lewat pintu tengah. Kalau menurut kita sih yang penting bawa kunci khusus untuk kamar. Dan di sisi depan ada kamar biasanya dipakai bapak kos untuk menaruh hasil kebun yang biasanya hasil tersebut sudah tinggal dijual. Semisal dari biji kopi yang sudah digiling dan cengkeh yang sudah kering. Tapi ada satu kamar yang selalu terkunci dan tidak pernah dibuka. Ibu dan bapak kos sangat ramah sore itu.
Kata Anton, mereka dikasih 1 piring ubi rebus. Malam itu kalau tidak salah hari Rabu. Malam itu Anton habiskan waktu pertama di kosannya untuk begadang hingga larut malam. Suatu ketika, Anton merasakan angin yang bertiup di telinganya, dibarengi ada suara yang tidak begitu jelas. Anton sempat kaget. Ketika itu Anton berbisik ke Oming, tapi Oming anggap Anton halu. Dan Anton berusaha menenangkan pikiran takutnya, hingga tak berselang lama Feby merasa dipukul dari arah belakang tepat di kepalanya. Si Febri sontak menoleh. Si Feby berpikir lagi, Anton ada di depannya, Oming ada di sampingnya. Mana mungkin mereka usil memukul kepalanya dari belakang. Kala itu mereka bertiga lagi main remi. Dengan perasaan takut, Febri bilang ke Anton, Ton, sopo sih mukul aku dari belakang? Ya nggak tahu lah. Ya kamu tahu sendiri. Kita fokus dengan kartu kita masing-masing. Yang bikin mereka kocar-kacir, tak berselang lama dari kejadian Febri, kursi di depan Oming tiba-tiba bergerak sendiri dan terjatuh. Tanpa pikir panjang, mereka kabur dan segera menutup pintu dan saling tumpang tindih di kasur. Oming orang yang tidak begitu percaya dengan hantu. Tapi setelah melihat itu, Oming kalang kabut. Di dalam kamar mereka sempat membahas hal yang barusan mereka alami. Tapi setelah kejadian itu, alhamdulillahnya malam itu tidak ada gangguan lagi, karena mereka agak kesiangan bangun. Mereka lekas bergegas mandi. Sebelum berangkat, Anton sempat berpapasan sama bapak kos. Di situ Anton sempat mau menanyakan perihal kejadian tadi malam kepada bapak kos. Tapi Anton mengurungkan niatnya. Sore tiba, Anton bersama Febri dan Oming pulang bareng. Sambil bercerita-cerita masalah tadi malam yang mereka alami. Di situ Oming sempat tak percaya, tapi dengan melihat sendiri, Oming jadi merasa takut tinggal di kosan tersebut. Karena melihat kursi yang bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuh. Menurut Oming, ketika malam Anton dan Febri dijaili, dia tidak merasakan ada kejanggalan selain kursi yang tiba-tiba bergerak dan jatuh. Di hari itu tepat malam Jumat. Oming adalah salah satu orang pencinta acara radio. Di salah satu radio swasta di Malang ada acara misteri dan nama acara tersebut Keramat. Saat itu Oming bilang ke Anton untuk meminjamkan radio ke bapak kos. Hingga malam mulai larut dan acara dimulai. Duduk bersila bertiga di kamar. Bagi Anton mau gak mau, meski tidak terlalu suka, Anton harus ikut nimbrung untuk mendengarkan acara tersebut. Ketika hampir setengahnya acara sudah berjalan, Anton tiba-tiba kaget dengan suara orang yang memukul-mukul jendela kamarnya. Yang bikin heran, mereka berdua tetap asik mendengarkan cerita tanpa mendengarkan apa yang barusan Anton rasakan. Di sela-sela acara, Anton kembali mendengar tangisan cewek yang bersumber dari balik jendela. Anton mulai merasa tidak nyaman dengan suara-suara tadi. Anton mulai duduk merapat di sebelah teman-temannya. Tapi Oming merasa aneh dengan gelagat Anton yang tiba-tiba seperti orang ketakutan. Ngapain kamu? Enggak ada apa-apa. Tak berselang lama acara keramat usai. Si Oming berkeinginan mau pergi ke kamar mandi. Tepatnya tidak terlalu jauh, cuma di ujung rumah sebelah kiri. Ketika itu Oming berangkat sendiri dan kita mulai berbaring siap untuk tidur. Dari arah luar terdengar suara seperti suara Oming yang berteriak meminta tolong. Saat itu juga aku dan Febri
lari menuju arah suara. Benar, kala itu Oming pingsan di depan kamar mandi. Kita panik melihat Oming yang pingsan di depan kamar mandi. Anton dan Febri langsung mengangkat Oming ke kamar. Setelah itu, Oming sadar dan pandangannya kosong. Dia seperti orang lagi ketakutan. Setelah sadar, menurut Oming, katanya ada orang baju hitam berada di atas bak mandi. Lidahnya menjulur sampai lantai. Entah Bapak Kos dengar atau emang merasa hanya candaan kita aja. Karena waktu itu ketika Anton berteriak, Bapak Kos dan Ibu Kos tenang-tenang saja, serasa tidak ada apa-apa. Anton kala itu bergegas mengambil air putih dan menyuruh Oming segera meminum dan istirahat. Memang yang bikin heran, tiap kali menjelang maghrib, kosan tersebut selalu terjadi kejadian aneh. Dan hari bertambah hari, kos-kosan tersebut semakin parah. Kejadian demi kejadian selalu aja ada. Suatu saat, ketika sore, Anton dan Febri membicarakan Bapak Kos dan Ibu Kos. Ton, kok betah ya mereka berdua tinggal di tempat kayak gini? Belum selesai ngomong, Anton dan Febri dikagetkan dengan gelas di atas meja yang tiba-tiba terjatuh dan pecah. Sontak mereka berdua kaget dan menghentikan pembicaraannya. Memang kala itu ibu dan bapak kos tidak ada di rumah. Mereka dari sore pergi ke kota untuk mencari obat tanaman, karena ladang sawah bapak kos katanya sangat luas. Itu pun Anton tahu dari tetangga sebelah pas mereka ngopi di warung. Dan ketepatan pada waktu itu si Oming lagi libur dan pulang karena ibundanya sakit. Karena mereka berdua merasa sepi di rumah, apalagi semuanya gak ada. Ya tahu sendiri tempatnya horor. Anton dan Febri berpikir untuk pergi ke warung kopi. Ketika di warung kopi, mereka berdua ngobrol sambil menunggu kopi datang. Di tengah-tengah ngopi, Anton dan Febri membicarakan lagi soal permasalahan di kosan tersebut. Feb, apa mungkin ya Bapak Kos itu punya pesugihan? Ngawur kamu, hati-hati kalau ngomong. Kalau ada orang yang dengar kamu dibilangin ke Bapak Kos, mampus lu. Bukannya gitu, Feb. Kamu kan juga ngalamin. Kita 2 minggu di sini aja kayak 2 tahun, Feb. Kamu ngerasakan juga kan? Ya siapa tahu di balik gangguan tadi ada hantu korban tumbal Bapak Kos yang akhirnya jadi hantu penasaran. Karena saya itu sering menjumpai Bapak Kos ketika malam hari saya mau ke kamar mandi, membawa kayak semacam tempat pembakaran minyak. Ya gak segitunya, Ton. Jangan sangkut pautkan kejadian ini dengan logika konyolmu. Ya kalau benar, kalau salah, Gak mungkin lah. kan aku lihat sendiri. Ya memang aku sendiri takut dan merasa tidak nyaman tinggal di kos di sini. Ya sudah lah, Feb. Kita jalani aja. Semoga dalam 3 bulan ini kita kuat dan tidak ada lagi gangguan. Ya moga-moga aja, Ton. Seusai dari warung, mereka berdua bergegas pulang. Waktu itu tepat pukul 10 malam dan mereka berangkat tidur. Kira-kira jam 1 malam, Febri terbangun dan posisi Anton sudah tertidur pulas. Febri merasa di ujung sebelah lemari baju, Febri melihat ada sosok anak kecil yang tertunduk menangis. Kala itu, Febri langsung ketakutan dan menutup mukanya dengan selimut. Saking takutnya, Anton sampai terbangun dan menanyakan perihal apa yang telah terjadi. Febri bilang, Di pojok. Iku lho di pojok. berulang-ulang Febri bilang di pojok dan di pojok.
Anton semakin bingung atas apa yang diucap Febri. Setelah Anton amati, Anton merasa tidak ada apa-apa. Dan Anton sempat bilang ke Febri, Cuk aneh-aneh ta, Feb? Wis bengi kok. Dan turu. Ojo nggarai wong liya tambah wedi. Gak kapok licike. setelah Anton mau kembali merebahkan badan, tiba-tiba pintu kamar mereka ada yang memukul dengan keras. Febri pun semakin takut dan sempat menangis. Anton semakin bingung karena gak mungkin malam-malam ada orang yang ngedor pintu sekeras itu. Apalagi bapak kos ada di rumah sebelah. Di saat itu mereka berdua sudah merasa tidak nyaman. Anton tak henti-hentinya membacakan doa-doa sebisanya. Tak berselang lama tiba-tiba suara itu hilang. Dan mereka mulai merentangkan badannya dan kembali tidur. Tak berselang lama, dari arah luar terdengar ada suara orang yang menyapu di taman depan. Dengan perasaan takut, tapi di sisi lain penasaran, si Anton dan Febri mencoba mengintip dari sela-sela gorden. Betapa kagetnya mereka berdua melihat ada sosok nenek-nenek berambut putih terurai dengan pakaian ala wanita zaman dulu, menggunakan kebaya, lagi menyapu di halaman rumah. Tak berselang lama, Anton dan Febri mengintip. Nenek itu tiba-tiba menoleh dengan kepala memutar 360 derajat. Anton dan Febri kaget dan langsung lari ke kasur mereka. Karena wajah nenek tersebut hancur dan darah rata membasahi mukanya. Mereka berusaha untuk sebisanya berdoa dan menutup mata dan menutup tubuh mereka dengan selimut. Malam itu mereka tidak bisa tidur hingga subuh tiba. Yang ada dalam benak mereka hanya harapan cepat-cepat lekas pagi datang. Siang harinya Febri bilang ke Anton untuk pulang saja, karena Febri sudah tidak kuat dengan gangguan yang hampir tiap hari ia alami. Ketika selesai sholat duhur, si Omeng tiba-tiba datang dan Anton beserta Febri menceritakan soal kejadian tadi malam. Karena dirasa semakin hari semakin ekstrim, si Oming juga ikut ketar-ketir. Tapi di sisi lain, mau gimana lagi? Karena menurut Oming, bulan ini sudah terlanjur bayar kos. Untuk tak kuat-kuatin aja sampai awal bulan, terus cabut. Di malam harinya, alhamdulillah banget, menurut mereka bertiga tidak ada gangguan seperti hari-hari biasanya. Esok harinya, kalau tidak salah, waktu itu pukul 2 dini hari. Ketika Oming pergi ke depan karena tidak bisa tidur, Oming tanpa sadar melihat gerak-gerik bapak kos yang mencurigakan. Menurut Oming, bapak kos membawa tempat mirip guci lagi menuju ke kamar belakang. Di malam itu karena penasaran, Oming diam-diam memperhatikan dan mengintip tentang apa yang akan dilakukan bapak kos di ruangan tersebut. Oming mengendap-endap sebisa mungkin tidak ketahuan bapak kos. Tak berselang lama bapak kos masuk ruangan dan pintu dikunci. Oming merasa penasaran karena tidak tahu apa yang akan dilakukan bapak kos. Setelah 5 menit bapak kos masuk ruangan, Oming mencium bau dupa yang mulai menusuk hidungnya. Dan sehabis itu, tiba-tiba ada suara gagak di atas atap yang sangat keras. Oming memutuskan langsung bergegas untuk masuk kamar dan tidur, tidak mau larut dengan ritual yang bapak kos lakukan. Esok harinya ketika Anton sendirian di kos, waktu itu ketika Anton pulang dari kerja, dia hendak ke kamar mandi. Waktu itu kisaran sebelum maghrib. Ketika Anton hendak membuka pintu kamar mandi, Anton melihat tepat di kloset ada bungkusan warna hitam dan mencoba membukanya. Sontak Anton kaget karena Anton melihat gumpalan rambut dan bercampuran darah. Anton saat itu lemas tak berdaya. Pingin teriak,
mulut terasa terkunci dan terasa berat. Tak berselang lama, tiba-tiba dari lubang kloset keluar darah segar yang deras. Setelah Anton membaca doa sebisanya, alhamdulillah Anton kala itu bisa lari dan keluar dari kamar mandi. Anton segera bergegas lari menuju kamarnya. Tak berselang lama, Oming dan Febri datang. Baru saja buka pintu, mereka berdua melihat Anton yang tidur telungkup di atas kasur dengan ditutupi selimut. Febri dan Oming kaget. Anak ini kenapa? Kamu sakit? Jawab. Perlahan-lahan, Oming mendekat dan memegang pundaknya. Aku Oming. Anton membuka penutup selimutnya secara perlahan. Oming tanya lagi. Ada apa? Sakit kamu? Enggak, Ming. Aku enggak kuat. Besok kita pulang aja. Apa yang kamu barusan alami? Aku habis lihat di kamar mandi. Di situ banyak darah, Ming. Yang benar. Coba kamu lihat sendiri sana. Mengecek kondisi kamar mandi. Tapi yang ia lihat, kamar mandi bersih. Hampir tidak ada noda bekas darah. Oming dan Febri lekas kembali ke kamar. Di situ Febri, Anton, dan Oming setelah kejadian itu mendiskusikan bahwa besok ke ibu kos mereka ingin pamit untuk pulang. Kita pulang aja ya. Gak usah ngekos lagi. Percuma kita ngekos berharap lurus. Tapi kalau jadinya kayak gini, bisa-bisa kita gila di sini. Dari ketiganya, setelah berunding, paginya mereka memutuskan pamit meski masih setengah bulan di bulan kedua. Yang bikin aneh ketika pamit, bapak kos ekspresi wajahnya kayak gimana gitu. Jadi seolah-olah benar adanya ada yang disembunyikan bapak kos yang belum juga kita tahu. Mereka bertiga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hanya jadi cerita dan misteri di hidup mereka hingga sekarang. Mungkin itu yang bisa saya bagikan dari pengalaman teman saya Anton. Terima kasih untuk Anton beserta kedua temannya atas pengalamannya sudah membagikan ceritanya yang sangat epik ini. Dan saya pribadi juga merasakan pertanyaan yang sangat besar. Sebenarnya ada apa di kosan tersebut? Ya demikian, bila mana ada kurang lebihnya, penataan bahasa yang kurang baik, saya Irwan mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.